Pilihan jalan. Iya, pilihan jalan. Nah, itu yang dari atas, supaya itu yang Oh, bawah. jadi Pak Aryadi nyari ini nggak ketemu. Saya juga nyari, sama-sama nyari. Pak Aryadi mau ke mana? Mau ke Kuningan ke atas, dia balik lagi kakinya sakit. Balik lagi. Ini perasaannya gimana sih? Maksudnya Setelah sampai kan seorang guru gitu ya, bisa dihormati nih sama murid-muridnya. Terus sedangkan nggak ada nilainya. dalam melakukan penelitian ini kan kayak menjatuhkan diri gitu. Kenal. Ya kita ngitung ini semua yang kita miliki, biasa di rumah punya apa-apa, ditemani anak istri, punya hiburan macam-macam. Waduh, di jalan kita nggak punya apa-apa, nggak boleh apa-apa. Pokoknya bismillah tawakal, dilingkari anak wis, diteriakin orang edan, alhamdulillah. Ya Allah, nikmatnya jadi orang edan. Bebas. Ada yang kenal. Ada tadi yang kenal. Dulu ditinggal istrinya. Aduh ya Allah. Sampai tapi saya merasakan itu ketika di Kuningan itu, hari pertama dan hari kedua itu, sampai saya itu dipaksa suruh nginep di rumahnya. Sini nanti apa, ada nomor yang bisa dihubungi, bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Kan menjelang maghrib itu hari pertama. Saya sampai dipegangi itu, jangan kemana-mana pak, di sini aja. Tak belikan, akhirnya dibelikan kentaki itu. Dibelikan kentaki kan, saya itu beli 2. Tak pikir itu Pak Riyadi kan di depan. Pak Riyadi itu sudah di dekat masjid, ada warung di situ, dia tuh layah-layah. Bayangan saya, oh pasti bapak ini mau berikan ke Pak Riyadi. Soalnya ibunya cerita itu temannya di depan itu. Ternyata yang dikasih itu ada orang juga jalan pakai sandal topi yang dikasihkan orang itu. Kemudian tak cah Pak Riyadi dapat itu apa? Kentaki. Enggak, tadi udah sama ini. Oh, itu dikasihkan sama orang seberang itu. Ya, kita rezeki 1 bungkus berdua. Nikmatnya di situ mas, kita bisa berbagi. Bagus ya. Ya, bisa ngobrol. Pak Riyadi dapat lontong. Lontongnya hanya 3 kita. 3 bulintir ini ya. Kita makan itu. Setelah itu hari ketiga ketemu Mas Ridwan. Setelah itu saya hari keempat baru menikmati nasi goreng. Nasi daman. Nasi daman. Iya. Doanya kan pecel ya. Tuh aja pecel aja. Saya tuh aslinya nasi goreng itu nggak seneng mas. Tapi jadi seneng. Iya. Belum Saya pernah tuh senengnya itu nasi pecel. Iya. Nasi pecel Makanya saya tiap pagi. Saya tiap pagi itu ya Allah ya Rasulullah. Jadi besok nasi pecel. Aku pengen nasi pecel. Masalahnya tuh kan Allah itu kan memberi yang kita butuhkan, inginkan. Iya, ada bisikan itu gini, aku ngatur-ngatur Allah ada yang gitu sampai ini. Iya ya. Saya tadi kan gini, saya ada lagi itu. Saya sepanjang perjalanan ke majelis yang saya bayangkan itu kepengen nanti itu makan ikan tongkol. Oh iya, ikan tongkol. Iya. Ikan Kira ternyata majelis ada ini ikan tongkol kan ini. Iya. Saya khulwat 21 hari itu saya itu tidak pernah merasakan masakan tongkol ini di sini. Sampai saya pulang tuh cerita sama istri saya saking nikmatnya makan ikan. 21 hari saya khulwat itu nggak pernah merasakan ikan. Itu. Kemudian saya sepanjang perjalanan itu ya Allah, sudah 21 hari ya Allah, saya pengen makan ikan tongkol. Ternyata di majelis ada ikan tongkol, saya ambil kepalanya, saya senang kepalanya mas memang. Itu favorit saya itu kepalanya itu. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya nambah itu tadi. Luar biasa. Keturutan. Kapan Mas Tetang Yusul? Secepatnya. Aku jadi kepengen lagi loh. Aduh. Iya mas. Saya ini kalau bawa laptop mau khulwat 41 ini sama teman-teman katanya bilinya sudah penuh ini. Iya. Kan bisa masih online ini kan pembelajaran. Iya. Seminggu lagi kosong. Seminggu lagi ya. Mantap malah.
Kayak banyak ya pengalaman lucu ya. Aku yang tak Kopi jadi. baru Mas ya. Iya, semoga. Rokoknya belum. Nah, Kecut teh. iya. Kopinya Ini Ini punya saya nih. Itu beda. ini beda ini. Itu PT itu. Khususon di Al-Fatihah loh, Pak. Apa? Beda kan? Yes. Alhamdulillah. kopi produk kapal Cina. Saya tuh kadang masih ngimpi itu. Dikasih lontong Mas Ridwan kemudian diengkei Mas Ridwan. Gak noleh gak apa itu. Wah sombong banget Mas Ridwan ya. Orang itu sombongin ya. Enggak nanya hanya ini Mas kan tanya ini Mas saya juga iya Mas gitu aja terus jalan saya itu. Iya. Enggak disamperin ya. Udah dikasih makan ditinggal. Pak Riyadi juga sama. Iya. Kita di sini ya ngopi ya. Pak Riyadi diantarin aja ke sana. Heeh. Suruh makan di sana, jangan boleh ikut ke sini. Iya. Itu loh, Pak. Sampean itu waktu sampean jalan kan, kami tuh di pohon ini di warung yang tepat Pak Riyadi makan itu tidur maksudnya. Jadi tak liatin dulu, kami liatin dulu. Sudah jalan saya. Jadi jaraknya mungkin nggak tak Berarti tegur. Pak berarti saya ngobrol dengan Pak Riyadi Iya. kan tahu. Iya, pas sama Nggak jalan. bisa sama jalan, cuma mungkin 4 meteran dari tempat Pak Riyadi. Iya. Saya langsung minggir Saya itu paling tidak biasa Mas kalau pipis itu di pinggir jalan saya komplit pipis itu nggak bisa keluar itu. sudah dikali sudah duduk nggak keluar saya itu. Ngerem tangan. Nggak. Saya itu makanya kalau ketemu masjid saya itu dengan Pak Riyadi itu mesti crash masalah nanti kita ketemu di masjid cuman ya kemudian saya diginikan wes lah kita nggak usah memikirkan masjid yang penting kita jalan terus. Pak Riyadi itu kepemikirannya gitu. Kalau saya itu sukanya kita sholat di masjid laya-laya sebentar siapa tahu ada orang baik. Saya tuh bayangannya gitu. Iya saya kemudian setelah pisah itu biasanya saya tuh banyak dapat kadang saya tuh gini ada tamu sholat duhur kemudian menikmati makanan bareng-bareng gitu kan. Iya. Dan bisa saya ditawari monggo Pak iya iya aja saya itu. Kemudian saya ngemasi rafia apa terkresek itu tak lihatin aja tak pikir ada orang baik mau ngasih roti atau apa. Saya sampai ngowong gitu kan di masjid mana itu Tanjung ya. Ada penanggungan ya itu tak lihatin sampai ngowoh saya itu karena ya itu tak pikir ada orang yang mau ngasih gitu. Tapi setelah balik itu kan kemudian saya Fatihah itu ya Allah semoga panjang umur sehat walafiat lancar perjalanannya. Kemudian tiba-tiba anaknya itu ketika saya mau jalan kan keluar dari mobil bawa itu apa ini pop mie masih tutupan kemudian bawa roti 2 bawa itu ketan salak 2 dikasihkan saya Masya Allah alhamdulillah. Jadi saya Fatihah saya doakan Ternyata ini. Kemudian saya makan saat itu kan saya makan 2 hari terakhir tinggal pop mie ini makannya gimana kalau nggak ada air hangatnya kan nggak bisa. air hujan. Airnya iya air itu wah Masjid. pasti hujan deras itu memang tak kasih air. Alhamdulillah. Ternyata saya itu sering ketemu rezeki itu kalau nggak di musola itu di masjid. Saya itu kadang padahal kita itu nggak boleh berlama-lama di masjid kan itu hanya secukupnya sekedarnya dikasih uang itu. Kalau dikumpulkan tuh hampir 500.000. Wah. Padahal nggak kerja tapi dapat mahasiswa ini. Kalau dulu saya kumpulkan itu saya masih itu dipeseni orang 20.000 untuk ini tiba-tiba gini ini untuk anak yatimnya kiai ya gitu. Saya simpen gitu besok saya titip Mas ya. Kiainya itu ya sama Mbak kiainya ya. Itu pesannya itu Mas tukang mainan menjual mainan tapi orangnya itu kurang lancar masih ingat itu saya. Ya Allah ada orang-orang yang masih peduli. Memang kita harus selalu husnudon memang. Terus kita nggak ada nilainya Mas. Apapun yang kita miliki apa yang biasanya kita hormati wes. Ya Allah ya Allah.
menunduk ke rohani ya Pak. Kadang saya berpikir gini, kalau saya nggak suruh balik ke masjid, saya nggak balik mas. Kadang bilang gitu, saya itu pengen itu menikmati di jalan. iya, karena saya masih teringat Pak Riyadi jam 8 malam itu loh, saya masih ingat itu. Itu kita jam 8 malam harus ganti majelis itu. Istrinya waktu dapat Saya tunggu di sana nggak ketemu, malah katanya besok kembali. Banyak tafakurnya. Iya mas. Menghargai diri. Kita ternyata mudah itu mas, mudah apa ya, ngerimo ing pandu. Saya itu kadang lost, saya itu nggak mikir apa-apa, kadang itu nggak mikir, kepingin kembali. Saya itu balik ke rumah, balik ke sini, kadang gitu saya itu. iya. Saya kadang saya berpikir, apa saya ngiden langsung lanjutkan 41 hari tanpa kembali ke majelis boleh apa tidak. Saya kadang berpikir gitu, mau saya diskusikan sama Pak. Mabuknya berarti berlebihan itu deh. Jiwa mabuk tuh. Harus izin dulu lagi mas ya. Iya. Ada aturannya. Saya buka HP itu nggak menikmati mas, sudah aneh itu aplikasinya. Dulu WH 1500. Tak seleh no HP ku mati. Kebeken. Terus nggak bisa menikmati saya. Ketemu Mas Rojaim, Gus Hafiz, itu saya nggak, di sini aja saya seolah-olah nggak peduli itu loh mas. Iya. Adik ipar saya Udin di sini ya. Iya. Dalam. Saya pikir dia nggak jadi berangkat. Udah ketemu belum? Iya ketemu Gus Hafiz itu. Berarti pengalaman baru Pak ya. Kan biasanya jalan kan sehari kan mungkin bisa dimeterin. Kalau ini kan 21 hari tanpa kendaraan, tanpa alas kaki, tanpa bawa uang 1.000 rupiah yang bisa dimanfaatkan. Iya mas. Giliran punya uang malah disodakokan. Saya itu lebih itu mas, ketika ini apa yang kena ini aspal ini masih ini aspalnya tuh kantel di sini tuh tak gosok-gosok gak hilang mas. Pertama kali cus ini terus sana sini sampai rangen nih, sampai keten nih Butuh air. iya rangen nih sampai merah ini. Sama Pak Dokter saya salep ini ada gak kuat rasanya. Aku ngasih masker scuba tak tual ini semakin perih. Ya Allah kadang. Semakin hidup ya hatinya. Iya. Kemudian saya baca Tegal Brebes 20 kilo saya lewati. Ya Allah saya mampu bersyukur jalan 20 kilo. Ya Allah saya lihat pelan lagi. Mbak Bumi Ayu Purwokerto 40 kilo saya kalian. Alhamdulillah sampai berarti alhamdulillah ya Allah sampai 40 kilo jalan nih. Diusir. Saya tak ke belakang dulu mas. Ya. Lihat pipis. Luar biasa mas. Luar biasa ya Itu pengalamannya itu. seorang pendidik yang biasanya mendidik secara teori, ini belajar praktek. Yang apa? Belajar praktek, Biasanya apa? mendidik Ini mendidik tapi secara teori, ini belajar praktek kehidupan, diusir, bagaimana rasanya diusir, bagaimana merasakan kesendirian, gak punya apa-apa, perut lapar, gak ada yang makan, ada uang malah disodakokan. kasih uang malah dipakai sodako. Luar biasa.
perjalanan spiritual Lelaku. rohaninya itu luar biasa. Cara menyikapi waktu seperti itu, dihina orang, mau dipukulin orang, Niatnya mau nolong. sholat, mau lihat kebaikan, diusir, tapi biasa-biasa aja selama 21 hari. Gimana cara merasakan hal seperti Mas Majid tadi? Apa kita harus mendengar saja atau kita harus nyemplung juga? Harusnya belum juga dong. Harus nyemplung ya? Iya. Biar merasakan. Oh, Karena sesuatu rasa itu nggak bisa diwakilkan. iya, benar. Harus dijalani sendiri. Subhanallah ya. Ya nanti ini ya aktornya lagi buang air Terima kecil. kasih, Boy. Orang berenam. Terima kasih yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya semakin meningkatkan iman dan takwa kita dari mendengar isi pengalaman dari Mas Majid yang dari Rembang. Tunggu Ditunggu ya. episode selanjutnya ini. Tunggu aja. Subscribe sambil komen-komen lah. Iya, sampai komen-komen terus di-share. Diambil pelajarannya, ditapakuri setiap perkataan Mas Majid tadi. Ini nggak di-play, Mil. Kamu ngomong di-play. Halo Mas Ridwan. Iya mas. Halo samperin ya Mas ya. Oke. Ya mungkin bisa salah satu disambung boleh. Ya, amin. Di jalan masih ada perasaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di jalan mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas Yuni. Saya tuh masih merasa bersalah ketika berpisah dengan Pak Riyadi. Pak Riyadi ya. Saya soalnya disuruh jalan duluan, saya kok mau gitu. Ya. Katanya Mas tadi kakinya juga sakit, tapi Pak Riyadi itu Sama mencari juga. Pak Riyadi itu tidak pernah. Saya bilang gini sama saya, biar kita nggak sakit, caranya itu jalan nggak usah lihat ke bawah. Kalau ketika kita sudah nginjak apa, ya Allah gitu Terobos aja. aja. Saya praktekkan itu. Iya. Ya saya praktekkan baru 3 langkah nancep itu beleng. Ya Allah. Ini yang kiri. Terima kasih ya Allah, beli Iya. nggak paku. Itu asalnya kan sudah tak keluarkan. Nggak saya rasakan hari kedua, hari ketiga semakin teng sudah tertutup itu ada nanan terus Ih, di pedih. tanu. Terakhir lagi. Itu saya ada di pinggir jalan ada pindra tak korek-korekin itu, tak cobleskan keluar, tak bersihkan. Saya itu ketemu korek itu kan tak bakar itu biar gak itu kan, terus tak kasih air, tak keluarkan, terus kemudian ketemu ada beberapa langkah itu ada 100 meter jalan ada masker itu, ada masker scuba itu. Wah itu seperti Mas, oh terselamatkan untuk saat jalan itu hanya sakitnya nggak sebegitu berapa jalan aja nggak lihat saya itu baru berapa langkah itu ternyata masker itu lepas dari kaki saya, nggak tahu saya itu jalan aja tuh. Tapi malah nggak sakit ya kalau lepas. Enggak, ini kok malah sakit. Saya nggak tahu kalau lepas. Ini kok sakit. Ternyata kemasukan batu. Ya Allah, kemasukan batu. Nah, nanti kemudian ketemu itu ada ikat rambut wanita itu di pinggir jalan, tak pasangkan di sini, tak ulitkan di sini. Masya Allah. Nikmatnya itu. Pak Riyadi itu saya lihat fisiknya kuat dan tahan tidak makan itu. Kalau saya 2 hari sudah nggak makan itu pusing saya itu. Sudah lebih fisiknya lebih kuat Pak Riyadi. Makanya saya kalau disuruh jalan duluan itu saya senang, saya bilangin Pak Riyadi saya tuh nggak bisa jalan cepat. Oh nggak apa-apa nanti tak susul. Karena Pak Riyadi itu jalannya cepat. Jadi Pak Riyadi itu saya suruh jalan dulu kan bisa tiduran kalau jadi saya bisa menemukan dia.
Saya sampai sekarang itu gitu masih merasa kok kita datang berangkat bareng, datang nggak bareng gitu, saya merasa ada yang kurang ya. iya, kadang apa lelaku saya ini tidak sempurna, saya kadang gitu Mas. Gimana itu Mas Ridwan? Ini nggak apa-apa, itu kan nggak dikendaki berpisah. Itu juga yang mengasihi berpisah, enggaknya juga bukan karena kan Allah kan yang Iya, semua itu ditakdirkan untuk berpisah. Biar merasakan namanya rasa berpisah. Subhanallah. tapi nggak bisa cerita kita, Iya. nggak bisa saling curhat. Saya saya masih ingat itu dapat, saya makan bubur itu dibungkusin, tak sisakan, tak tunggu itu bubur itu tidak saya makan, mau saya kasihkan Mas Riyadi, sudah jam 9 nggak datang, bubur itu sudah kecut, saya makan itu akhirnya. Ya Allah, saya itu mau ngasih berita bagus Pak, ini uang 100.000 tuh masih saya pegang di musola Janjeres itu, mau saya tunjukkan Pak, saya dapat uang 100.000, ayo kita masukkan bareng-bareng, biasanya gitu, dapat 10.000, ayo kita masukkan bareng-bareng gitu, saya itu.